Mungkin gue dari pertama kali gue sadar gue itu wibu, gue tuh udah langsung sadar, acknowledge kalau anime atau manga atau ya entertainment Jepang in general ya gue konsumsi itu penuh hal aneh. Aneh dalam artian ya ada hal yang gak konvensional atau aneh yang emang aneh aja sih, yang cuma bisa gue temukan di Jepangan ini. Gue udah berdamai kok kalau faktanya banyak hal anehnya di anime sama manga ini. Bahkan hal aneh itu yang seringkali ngebikin gue tertarik sama apa yang ditawarkan. Nah ya bagi gue itu yang ngebikin pengalaman ngewibu gue itu ya tambah seru gitu, nikmatin cerita aja karena kadang gitu hal anehnya emang seru. Maka dari itu gue mau ngomongin ya anime itu penuh hal aneh. Dan hal anehnya itu seringkali jadi daya tarik utamanya. Sama gue perlu ngomongin dulu deh hal aneh yang gue maksud itu apaan. Dan hal aneh yang gue maksud itu ya jujur banyak banget sih. Tiap genre, tiap demografi itu selalu punya sesuatu hal aneh gitu. Dan hal aneh ini yang ngebikin unik di masing-masing. Kadang hal aneh yang penuh kengacauan ini kadang itu hal yang gue cari. Mungkin salah satu aneh yang gue maksud kalau di action ada Jojo yang kalau ngomong itu orangnya itu over the top banget sumpah karakternya. Atau mungkin Chainsaw Man yang dalam itu ada MC aneh, MC Love Deprived dengan tingkah bejatnya dan keanehannya ya karena yang bikin ceritanya emang orang aneh sih yang bikin gue suka Chainsaw Man ya anehnya itu. Mungkin juga ada suatu keanehan yang sering kita sebut waifufikasi, di mana suatu hal itu diubah jadi cewek anime gitu, jadi cewek anime cantik. Atau mungkin juga ya bisa ada husbandofikasi juga yang premis sama tapi jadi cowok anime ganteng. Waifufikasi yang paling basic itu, husbandofikasi paling basic itu ya udah kayak anak sekolah jadi cewek anime jadi cowok anime, itu basic banget, bukan hal yang aneh. Tapi kalau misalnya lo mau upgrade lebih aneh, ada waifufikasi, husbandofikasi tokoh sejarah. Udah balap jadi waifu, maybe urban legend juga bisa jadi waifu, ataupun ya makhluk mitologi. Atau mungkin kalau misalnya kita kesampingkan fenomena waifufikasi, husbandofikasi, mungkin ada suatu cerita dengan premis aneh yang ngaco dan mungkin bisa dibilang ya agak tabu juga. Kayak lu romance saudara tiri, atau lu menciptakan grup band disfungsional yang isinya orang-orang punya masalah mental. Atau mungkin yang rame fenomena aneh gitu adalah fenomena isekai, di mana ya premisnya lu pindah ke dunia lain, dan di dunia lain itu gue gak tahu lo jadi apa. Mungkin lo jadi karakter OP, jadi superhero di dunia itu, atau mungkin lo pengen hidup slow living dan masak-masak santai aja gitu bareng hewan-hewan fantasi yang lo temukan. Atau mungkin dengan lo ke isekai lo akhirnya mendapatkan pekerjaan 9 to 5 yang layak dengan atasan yang pengertian. Itu fantasi yang gila, hal yang aneh di kondisi ekonomi sekarang. Lebih aneh daripada lo ngayal punya fantasi lo dikelilingin harem, entah lo harem laki atau cewek tergantung preferensi lo apaan. Hal aneh yang sering muncul di anime ini itu seringkali ya, bukan seringkali sih, gua sebutnya sih sebenarnya weird animation, karena hal aneh, hal gacha ini cuma ditemukan di anime seringnya. Semua contoh yang gue bilang tadi yang hal aneh itu bisa dibilang bakal ngagetin gitu kalau misalnya lu masih jadi wibu baru lah, atau mungkin lu masih ada jiwa-jiwa norminya. Tapi semakin lu penasaran sama perwibuan ini, semakin penasaran lu sama pop culture ini, ya lu sadar hal aneh ini ternyata adalah hal yang normal di cerita anime manga itu. Gue gak bakal nyangkal hal aneh yang gue sebut tadi rasanya masih level permukaan, karena kalau lu telusuri lebih dalam lagi masih lebih banyak hal aneh dan ngaco yang ditawarkan sama anime sumpah. Juga gak bakal nyangkal kalaupun udah kebiasa sama hal aneh yang ditunjukkan di pop culture ini, gue tetap aja kaget kalau ada hal aneh yang baru gue denger. Sehingga ya anime itu penuh hal aneh. Pop culture Jepang itu freak dan penuh keanehan, dan gue rasa biar lu enjoy ngewibu, bagi gue lu harus embrace keanehan yang lu bukan pas ngewibu daripada nyangkal, daripada denial. Kalau anime itu banyak hal anehnya gitu. Jadi buat opini gue pribadi, di saat lo menemukan anime dengan premis aneh, jangan turn off, lu coba tonton aja iseng gitu. Lu tonton, lu coba dengan mindset ini kayak ceritanya aneh, gue penasaran bakal seaneh apa sih, bakal segila apa sih. Maka dari itu juga sebenarnya ada learning curve-nya gitu, ada belajarnya gimana. Makanya seringkali gue kasih anime rekomendasi itu ya bisa dibilang ya normatif gitu, yang friendly buat pemula gitu. Kalau misalnya lo merasa diri lo masih pemula lah, belum ngewibu lama-lama amat, tapi dengan ada bumbu keanehan lah tipis-tipis gitu yang ngebikin lo nyadar kalau anime itu emang ada hal anehnya. Dan harapan dengan lo menemukan hal aneh yang di normatif anime ini yang ramah pemula, lo bakal penasaran anime itu bakal seaneh apa, yang akhirnya lu bakal explore lebih jauh anime ini emang banyak hal aneh ya. Maybe hal aneh juga bisa jadi natural filter, gak perlu gatekeep samsa. Kadang hal aneh ini udah ngefilter orang yang gak bakal demen wibu, yang sisanya ya orang yang bisa nonton anime dengan hal aneh. Dan gak masalah juga sih sebenarnya kalau misalnya lu gak mau nonton anime dengan hal aneh, suka-suka aja sih sebenarnya. Coba gue rasa lu missing out kalau misalnya lu gak mau nonton anime dengan judul aneh yang lu temukan dan lu penasaran dan lu mikir terlalu aneh jadi gak mau nonton. Lu please coba
coba aja tonton, mungkin itu bakal bagus banget, mungkin itu bakal ngaco banget dan jelek banget, no in between. Dan terus dari tadi kan gue ngomong nyuruh lu pada buat cobalah tonton anime aneh, sadarin kalau anime itu penuh hal aneh. Maka dari itu juga gue perlu ngejelasin toleransi gue ke hal aneh, ke weird animation itu seberapa dalam sih. Jujur toleransi gue ke hal aneh yang ada di dalam anime atau cerita fiksi in general yang nawarin premis aneh ke gue sih sebenarnya toleransinya lumayan tinggi. Gue kayak udah cukup mengkonsumsi cerita yang isinya hal aneh gitu, yang anehnya dimasukin buat efek komedi ataupun hal aneh yang emang pembuatannya buat serius dan kesannya problematik, cerita problematik kayak gitu. Ya toleransi gue lumayan tinggi ke hal itu. Dan most of the time gue nggak toleran ke hal aneh yang ditawarkan di cerita fiksi itu bukan karena hal anehnya, tapi cara eksekusi, cara penyampaian di cerita itu bagiku kurang. Jadi gue kagak nyetel aja. Hal itu juga gue sadar, gue ngerasa bahkan cerita fiksi in general, bukan perwibuan doang ya, tetap kudu ada hal aneh ya buat ngebikin cerita itu menarik. Gimana lagi cara buat eksplorasi topik ngaco, hal aneh yang mungkin tabu kalau enggak lewat cerita fiksi yang ngebikin gue mikir topik dengan penuh keanehan yang ditawarkan ini apaan sih. Kalau misalnya sebuah cerita fiksi di dunia ini gak boleh ada hal ngaco, katakanlah gak boleh ada kekerasan, katakanlah nggak boleh bawa topik tentang hal problematik yang tabu, bagi gue tuh ini lebay, tapi kematian cerita fiksi yang menarik bagi gue. Dan mungkin bisa jadi kematian ya anime manga atau cerita fiksi lah in general, bukan anime manga doang. Walaupun konteks video ini gue refernya ke anime sama manga, karena ya eksplorasi topik gini itu seringkali ya ditunjukkannya lewat cerita fiksi. Kalau misalnya cerita fiksi nggak ngebawain hal itu, kayak gimana gitu eksplorasi topik gini teh siapa yang ngangkat? Jadi ya cerita fiksi in general bagi gue emang perlu ada hal aneh ya, bukan di anime sama manga doang. Mau itu hal aneh yang dipakai buat efek komedi doang ataupun hal aneh yang angkat topik tabu sama hal problematik. Maka dari itu juga sebagai penutup gue dari seorang wibu sotoy adalah ya anime itu penuh hal aneh, dan lu buat wibu gue rasa perlu embrace keanehan anime ini. Atau mungkin cerita fiksi in general bagi gue ya emang banyak hal anehnya juga sih semakin lu kesana. Karena bisa jadi ini daya tarik utamanya gitu. Lu pengen tahu cerita ini bisa seaneh apa sih, cerita ini bisa segila apa sih di saat gue nemukan cerita dengan konten aneh. Hal ini yang ngebikin gue ya enjoy cerita fiksi, dan dalam konteks ini ya ngewibu. Dan hal aneh ini seringkali yang ngebikin gue suka sama ceritanya. Jadi ya gitu, emang anime itu penuh hal aneh, dan lu pada biar enjoy ngewibu 100% embrace hal anehnya sih. Udah gitu aja deh, bye.